memperkenalkan dan ingin menjelajahi apa sih makam Hasan Basri yang berada di Jalan Yang Angga. Tadinya saya di sini, saya akan menjelaskan identitas dari Brigjen Hasan Basri. Brigjen Hasan Basri dilahirkan di Kandangan, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilahirkan pada tanggal 17 Juni 1923. Brigjen Hasan Basri menempuh pendidikan di HIS, tepatnya setara dengan sekolah dasar, dan dia menempuh pendidikan Islamik. Siapa sih gelar tersebut? Beliau merupakan salah satu tokoh militer yang turut berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutamanya di Kalimantan Selatan. Beliau merupakan pendiri Batalion Army Divisi 4 di Kalimantan Selatan, serta disebut sebagai Bapak Gerilya Kalimantan oleh ketetapan DPR GR tingkat 2 Hulu Sungai Utara pada tanggal 20 Mei 1962. Bandung dia dengan Bandung terus mau. Saya di sini akan menjelaskan kenapa meninggalnya Brigjen Hasan Basri dan alasannya. Sejarah semasa hidup Brigjen Hasan Basri, beliau merupakan salah seorang tokoh militer yang turut berjasa dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama di Kalimantan Selatan. Beliau merupakan pendiri Batalion Ardi Divisi 4 di Kalimantan Selatan serta disebut sebagai Bapak Gerilya Kalimantan oleh ketetapan DPR GR tingkat 2 Hulu Sungai Utara pada tanggal 20 Mei 1962. Pendidikan awal yang dianyamkan adalah HIS Tayaswiyah Al-Wathaniyah di Kandangan, School Islam Pondok Modern Ponorogo, Jawa Timur. Pasca kemerdekaan, Brigjen Hasan Basri aktif dalam organisasi pemuda Kalimantan yang pusatnya berada di Surabaya. Karir sebagai seorang tentara dan pejuang dimulai dari situ. Ketika beliau menyusup pulang ke Kalimantan Selatan dan menjadi pemimpin Laskar Saifullah, beliau berhasil untuk memproklamasikan kedudukan Kalimantan sebagai bagian dari Republik Indonesia pada 17 Mei 1949. Ari kemudian dilebur ke dalam TNI AD Divisi Lampung Mangkurat dan beliau diangkat sebagai Letnan Kolonel pada 3 November 2001. Karena emang wasiat dari Brigjen Hasan Basri yang ingin dimakamkan di daerah Bundaran Yang Angga ini, karena bertapalan dengan batas kekuasaan Banjar dan Hindia kolonial yang masih lebih lanjutkan untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Kami izin mewawancarai ya Pak tentang makam Hasan Basri yang ada di Jawa. Ayahnya kilometer 20. Nah, jadi Pak, kami tuh ini. Nah, kalau ya nih sebagai bentar dulu, tugas pengamanan. Ya, tugas pengamanan, cara pian dalam mengamankan tempat ini seperti apa Pak? Ya baiklah, kami jawab. Jadi nama saya Muhaid, tugas makam pahlawan pengabdi keamanan membersihkan. Cuma kami ada 3 orang, dari Pak Suparlan sama Pak Setiawan dan Pak Cakil. Jadi petugas makam kebersihan keamanan di sini maksudnya itu membersihkan keadaan wilayah sini dan juga supaya jangan ada keributan atau apa masalah. Dan secara itu namanya orang jarang kan kadang-kadang ada masalah di luar daerah, di luar kan itu elok. Di sini yang beributan, nah itu nanti ya. Kalau masalah
ini kan aman-aman aja lah gitu. Yang penting utama itu. Jadi kami di sini yang banyak dipertanyakan dari pengunjung, kenapa kuburan beliau di sini? Yang penting aturan kandangan. Aturannya kan ibaratnya kuburnya di kandangan sana, atau di makam pahlawan. Cuma kan itu kebijakan dari pemerintah ada. Nah, jadi kayak ini jawabannya. Beliau kan sakitnya kan di Jakarta, di rumah sakit. Meninggalnya di sana juga. Jadi pas dia meninggal, jadi kan kita orang Kalimantan, orang benua ini kan keluarga beliau kayak apa nih, kita dikuburkan nih di sini kan di Jakarta atau di kandangan kan atau di mana, di makam pahlawan Banjarmasin gitu. Jadi kan apanya hasil musyawarah dengan keluarga beliau juga anak-anak masyarakat kita Kalimantan yang diambil keputusan dari Gubernur waktu itu Pak Muhammad Said. Alangkah baiknya kita kuburkan di Liang Anggang. Sebabnya Liang Anggang ini dulu kan cuma makam bukan makam, cuma taman biasa aja dari perusahaan Jayan. Juga rasanya perusahaan Brewok. Nah, kan ini danau nih di sini dulu. Jadi kan keputusannya jam 2 malam dan Pak Muhammad Said kita kuburkan di Liang Anggang aja untuk mempermudah orang darah dan juga kan memudahkan semua benua Kalimantan untuk mengenang bahwa beliau ini pahlawan perang sama Belanda. Cuma waktu itu belum diberi gelar pahlawan beliau lagi. Nah, sebabnya keputusan dari pemerintah dan sebenarnya belum ada memberi pahlawan yang berarti. Nah, dari kebijakan dari Pak Muhammad Said diberikan gelar Bapak Setia Kalimantan. Dan perang melawan Belanda itu keluar masuk dari bukan Protestan, Belanda tampak semua masuklah apa tamukan al-Fatah hijau dan dijelas dari Pak Muhammad Said itu Pak Gubernur kita. Walaupun dulu tuh walaupun pahlawan beliau itu pertamanya itu dibergelar pada Dinda Sudirman, Bapak Dinda Sudirman tentara. Cuma itu aja yang kita tahu. Beliau dari dapat gelar pahlawan itu sebelum beliau pahlawan dari pemerintah tahun 2001. Sudah beliau meninggal dulu baru dikasih pada tahun 1961 ya Pak? 2021 itu ada di muka itu ada dan Kementerian Sosial atau Kementerian dari Kejenan. Tapi yang saya baca itu ditetapkannya ulang organisasi menetapkan Bapak Brigjen Hasan Basri sebagai Bapak Gerilya Kalimantan. Itu benar? Itu benar. Oh, yang pas 2021 ini apa? Itu dari kepahlawanan. Oh, dari Kementerian Dalam Kementerian Pahlawan Nasional. Ada lagi tetap aja pahlawan gerilya itu tetap pertama dari Pak Gubernur. Itu kita bisa tahu. Kalau provinsi lain aja ada ini pada di YouTube kan belajar join orang. Tidak ada. Itu aja sih Mas. Soalnya tadi pertanyaan itu sudah dijawab sama Bapak semuanya. Terima kasih banyak Pak. Dan sukses lain. Dan pengelolaannya. Dan yang terakhir, ada yang tahu museum di daerah Kandangan? Museum Rakyat Hulu Sungai Selatan. Ya, tepuk tangan dong semuanya dengan bisa. Oke. Dan sekarang Gunung Ulang ini dijadikan dahulu ulang. Oke, nah ini di dalam atasnya kawan-kawan nanti di Simpan Raya bisa lihat duhul itu apa. Artinya di sana duhul ini orang tuanya saya yang memakai. Hai guys, jadi kami sudah ada di Pantai Batakan dan kami akan mengapati apa sih isi dari Pantai Batakan dan bagaimana sejarah-sejarah yang ada di Pantai Batakan. See you.
Hadang dulu, merekamin dulu. Nah, aku sedang berada di Jembatan Babakan dan kalian bisa lihat di sini banyak sekali para wisata. Iya, yang pertama di sini disediakan kursi buat duduk dan ini biasanya kita memakainya dengan gratis. Dan kita bisa lihat pada pemandangan wisata di sebelah situ ada jembatan, itu namanya kalau nggak salah tuh jembatan jodoh ya. Setelah itu biasanya orang-orang yang berwisata itu lebih sering ke situ. Dan di sini biasanya kita disediakan tenda dan itu membayar seharga mungkin 150.000. Nah, itu pemandangannya sangat indah. Buat pariwisata datang ke sini, dia akan menggunakannya dalam waktu 30 menit. Now it's peace of mind. The words of my mother speak the truth. She always said, son, you'll make it through. I need to just get up, take a deep breath, keep it together, 'cause it